Shalom saudara-saudara terkasih, saya dari Kota Bantul, Jogja. Ini kesaksian yang disimpan semasa pandemi. Saya ketemu Pak Silalahi dengan istri tahun 2020. Timbul penyakit di otak belakang saya karena saya didakwa oleh setan atau iblis yang mengatakan ijazahmu masih di sampingmu dan kamu gagal sebagai hakim dan jaksa, dan uang orang tuamu telah kau habiskan dari sejak kecil sampai S1. Kami sudah 23 tahun bergumul mengenai rumah. Masa seperti Bapak Abraham 25 tahun? Terus tanpa diduga-duga kami ketemu dengan Dr. Johan LDS di Yogyakarta. Waktu itu tempatnya di Galeria, begitu juga di Hotel Grand Aston. Terus waktu itu saya sama istri saya dengan 3 anak kami juga didoakan, dan juga Pak Johan bernubuat, termasuk berkat-berkat keuangan, dan ada juga nubuatan. Setelah kami ketemu dengan Pak Johan, tahun berikutnya kami dikasih Tuhan tanah dan rumah. Johan, ini ada kriuk-kriuk, babi guling kriuk-kriuk untuk Pak Johan nanti. Terima kasih. Shalom, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada kesempatan beribadah hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sebelum memasuki ibadah ini. Kita satu hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Pada kesempatan hari ini kami datang bersama keluarga kami Tuhan untuk menghadap-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan di dalam hidup kami. Ampuni setiap kami Tuhan, dan kami melepaskan pengampunan juga bagi orang yang bersalah kepada kami. Tuhan memberkati kami, menyemaikan benih-benih firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Roh Kudus bekerja untuk menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran
tinggikan hanya Engkau Tuhan Yesus, melebihi segalanya Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. Segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama katakan, ku tinggikan hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan, melebihi segala-galanya Tuhan dalam hidup kami. Lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rasakan lawat kami yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ini kami, keluarga Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku
kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi ruangku, sujud menyembah-Mu. Ini keluargaku Tuhan, berkati kami Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Kami setia melayani-Mu Tuhan, mau setia melayani-Mu. Amin. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku, ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku nyembah Tuhan, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia Jadi keluarga Yesus. Betapa kami bersyukur menjadi kepunyaan Tuhan yang dipilih ditebus dengan darahnya yang mahal. Eklesia, kami hidup di bumi seperti di sorga, hidup yang berbeda, hidup yang dibedakan, hidup yang dikasih karuniakan, hidup yang mau bersyukur dan mau hidup ini adalah anugerah Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kehidupan. Tuhan berkati kami semua, kebenaran firman-Mu memerdekakan dan membebaskan kami. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang serial bagian ke-12 tentang seks dalam kehidupan berkeluarga. Dipesankan dalam firman agar kita waspada, berhati-hati dalam kehidupan berkeluarga karena bisa memasuki masa-masa kebodohan, di mana hawa nafsu pada masa kebodohan itu bisa menjatuhkan bahkan menghancurkan kehidupan berkeluarga. Dan juga diajarkan tentang penyimpangan seksual menurut kitab suci, dan pada akhirnya kita juga terima peringatan Tuhan untuk kehidupan orang beriman agar memiliki kehidupan seksual yang kudus. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini bagian ke-12 tema firman Tuhan kita adalah keluarga dalam Tuhan. Kita akan melihat dua sisi kemanisan, satu sisi yang berbeda, yaitu mungkin terasa pahit, tapi terkadang yang pahit ini adalah obat. Karena itu mari kita melihat keseimbangan ini menjadi bagian yang menyempurnakan kehidupan kita, bahwa kita punya keluarga di dalam Tuhan. Mari yang pertama kita lihat kebenaran firman Tuhan melalui Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-7. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan.
Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Amin. Amin. Hal yang pertama, kitab suci memberikan kita suatu pemahaman lewat kisah yang terjadi di Kaisarea tentang seorang komandan pasukan Itali, seorang komandan centurion yang ternyata saleh dan mendengar suatu pernyataan dari malaikat Tuhan yang diutus untuk memberi jawaban doa. Jadi yang pertama adalah Tuhan menjawab doa orang yang saleh. Dan lewat jawaban doa inilah pertalian keluarga bisa menjadi suatu tali kasih dalam nuansa keluarga di dalam Tuhan. Apakah ini masih terjadi dari zaman dulu saja, ataukah sekarang masih terjadi? Ini kan pertanyaan yang menarik, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami bahwa dahulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kasih-Nya, kuasa-Nya, pengalaman supranatural dan kejadian-kejadian ajaib masih terus akan terjadi. Saya sudah kisahkan dan saksikan dalam beberapa khotbah pendahulu bahwa saya dengan istri saya, Ibu Angel Johan, ketika selesai pelayanan LDS Surabaya di bandara berjumpa dengan sepasang suami istri, dan pada bulan Juni akhir Juli ini kami meresponi undangan untuk hadir ke Pulau Dewata, Bali. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ternyata dari kesaksian istri dari keluarga dari Bali ini, istrinya berkata, "Aku ini sudah lama berdoa, minta Sang Pencipta mengirimkan orang yang bisa menjawab aku. Apa salahku? Bagaimana menyelesaikan persoalan hidupku?" Ternyata Tuhan kirim seorang Pak Johan. Indah sekali suasananya, Bapak Ibu. Kenapa kami diberi kesempatan menginap di villa kotis mereka, dan sarapan paginya di antara bangsa-bangsa Australia, Amerika, Eropa, Afrika, macam-macam bangsa, dan hampir tidak ada orang lokalnya kecuali kami berlima saja. Dan makanannya pun ala bule-bule lah ya, bukan bule Jawa loh saudara ya, ini bukan kata panggilan bule ya. Bukan, ini benar-benar orang-orang asing yang ada di Bali, dan The Johan Family meresponi undangan keluarga ini dan makan di antara mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, juga lebih menarik lagi ketika si bapak ini selepas upacara adat Hindu mesan sebongkah, ya saya sebutnya sebongkah karena ini suatu bongkahan babi guling Bali. Kirimkannya ke hotel kepada kami, dan wow saudara, kriuk-kriuknya itu memang ciri khas Bali saudara. Luar biasa sekali. Indahnya ketika kita melihat suatu pengalaman bahwa ketika malaikat itu memerintahkan komandan centurion ini untuk datang mencari Simon yang disebut Petrus yang menumpang di rumah Simon. Simon menumpang di rumah Simon. Jadi ini kan menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata jawaban doa dari apa yang diinginkan oleh komandan centurion ini, yaitu jawaban doa bagi Cornelius ini adanya pada Simon yang disebut Petrus. Simon yang menumpang di rumah Simon. Ya, ini ajaib. Ganda, Simonnya ada 2.
Terkadang dalam kehidupan ini Tuhan mengerjakan 2 kali berturut-turut suatu pengalaman hidup, suatu keadaan hidup untuk melengkapi segala sesuatunya. Tuhan punya keajaiban. Karena itulah trip kami Juni-Juli itu perjalanannya menggenapi segala sesuatunya 22 hari lamanya. Jakarta, transit Surabaya, perjalanan darat, langsung ke Bali. Dari Bali, balik arahnya menuju ke kota Malang Batu. Dari sana kembali pelayanan ke Surabaya. Dari Surabaya menuju ke Yogyakarta. Nah, dari Yogyakarta ada sesuatu yang luar biasa. Pertalian keluarga dalam Tuhan juga nyata di sana. Lalu dari Yogyakarta kami mampir ke Solo. 6 tahun yang lalu saya pernah ajak anak-anak makan di suatu tempat yang sangat istimewa di Pasar Klewer, yaitu Tengkleng khas Solo, ya. Menikmati keindahan kota Solo. Pastor William berkata, aku pengen punya batik tapi yang halus-halus, yang kayak dulu Papa beli modelnya Pak Presiden Jokowi. Cari-cari, wah mudah, susah, gampang, sulit, semua adalah anugerah. Akhirnya ketemu di seorang cincin yang baik hati dan dapat 2 potong ukuran Pastor William. Ternyata yang dicari itu istilahnya apa ya kemarin ya? Silky, ya. Bahannya silky. Ternyata silky itu adalah sutra, semi sutra. Ternyata Pastor William itu memang kualitas hidupnya itu maunya yang the best dari Tuhan sejak lahir sampai hari ini. Kenapa? Karena itu kasih karunia. Dia adalah seseorang yang diutus dari sorga menjadi keluarga di muka bumi ini dengan banyak anak-anak Tuhan. Bahkan dari kota Jogja ada keluarga yang menitipkan anaknya untuk dibimbing oleh Pastor William karena adik secara usia dan masih rumpun garis orang Medan. Ini kebetulan papanya juga profesinya seorang pengacara. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pengalaman menarik ini menjadi suatu pemahaman bagi kita. Kenapa kita harus menjaga hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup jadi pelaku firman Tuhan. Karena sewaktu-waktu dan bahkan Tuhan sering pakai orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan sesama untuk menjadi jawaban doa, jawaban hidup, menjadi solusi bagi banyak orang di muka bumi ini. Oleh karena semua inilah, keluarga dalam Tuhan itu bisa menjadi suatu tali persaudaraan, tali perkeluargaan yang indah dalam kehidupan kekristenan ini. Haleluya. Bapak Ibu, kita lihat sisi yang kedua. Mari kita lihat sama-sama 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Amin. Amin. Hal kedua, dari sisi kemanisan keluarga dalam Tuhan ini bicara tentang anugerah dalam persaudaraan Kristus. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini sebuah kisah perjanjian lama bagaimana Yonatan berpadu jiwanya ketika berkenalan pertama kali bertemu dengan Daud. Kitab suci berkata bahwa kedua orang ini tiba-tiba baru ketemu serasa sudah 100 tahun kenal. Karib, dekat, dan ada suatu dimensi roh pengertian, roh kepercayaan yang langsung termatrai dari kasih karunia Tuhan. Saya percaya inilah anugerah yang menggenapi
ada yang terdahulu jadi terkemudian, ada yang terkemudian jadi terdahulu, bahwa terkadang sering ketemu, sering kumpul berpuluh-puluh tahun belum tentu karib, tapi terkadang orang baru datang sebentar sudah karib dalam kehidupan. Terkadang yang jauh lebih karib daripada yang di depan mata. Karena itulah seorang nabi tidak dihargai di tempat asalnya. Kenapa? Sudah sering dilihat, terus dilihat, jadi rutinitas. Semua hal yang rutinitas terkadang membuat hati kita lurus, datar, dan tawar. Karena itulah di dalam kekristenan ini kita harus hati-hati terhadap rutinitas yang membuat kita jadi datar dan tawar dalam kehidupan beriman. Harus selalu ada passion yang bergelora dalam cinta akan Tuhan. Harus selalu memasuki chemistry-nya, bahwa dalam kehidupan di bumi ini hidupnya seperti di sorga. Kesempatan selagi hidup ini melayani Tuhan, kesempatan mengumpulkan harta di sorga selagi hidup. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan hidup untuk hal-hal yang tidak berguna. Karena ada banyak orang buang-buang hal yang tidak berguna dalam kehidupan. Karena di akhir zaman ini setan-setan memakai hal-hal rohani untuk menyaru, untuk menyamar, seakan-akan semua hal datang dari Tuhan. Ini harus hati-hati karena ada nabi-nabi palsu, ada hal-hal yang disebut mukjizat palsu, ada hal-hal yang bernuansa klenik-klenik, hal-hal spiritual yang berbau magic-magic yang tidak mendarat pada kebenaran firman. Saya mendengar kisah dari perjalanan 22 hari ini bagaimana ada pelayanan yang orang dirasuki arwah, dan katanya arwah yang mati penasaran yang belum masuk surga ini bisa dituntun masuk ke ruang penantian. Saya coba cerna, saya coba datang tanya Tuhan, coba cari firman. Ketemunya adalah seorang wanita petenung, yaitu seorang tukang sihir yang memanggil arwah Nabi Samuel. Arwah Nabi Samuel masih bisa dipanggil karena alam maut masih dikuasai roh-roh penguasa kegelapan. Karena Yesus belum hadir, belum mati, dan darah Yesus belum membelah bait Allah dari atas ke bawah, dan Yesus belum turun ke perut bumi 3 hari untuk mengambil kunci alam maut. Semua itu masih terjadi pada zaman Nabi Samuel. Tapi sesudah Yesus mengambil kunci alam maut, saya sudah tuliskan di buku The Invisible tentang rahasia magis ini, bahwa kunci alam maut di tangan Tuhan Yesus. Bahkan iblis pun ditangkap, dimasuki ke jurang maut, karena penguasa segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah. Iblis itu tidak ada apa-apanya dibanding anak domba Allah. Bahkan malaikat yang nangkap iblis nanti, bukan Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harus tahu bahwa kemuliaan kuasa Tuhan Yesus itu melampaui semua penguasa di muka bumi. Bahkan di air, di laut, di daratan, di udara, dimanapun tidak ada penguasanya melebihi anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Semua yang memanggilnya dengan nama apapun, dia pasti kenal saudara, karena domba-dombanya mendengar suaranya. Saudara bisa panggil saya Dr. Johan, bisa panggil saya Putra, bisa panggil saya Pertama, bisa panggil saya Pak RW, bisa panggil saya nama kecil saya, ya. Marga saya marga Chai. Maka anak-anak saya suka bilang Popo marganya Chin. Saya orang yang Chin, Chai orang yang sederhana, ya. Chin dinastinya adalah raja-raja, Chai itu dinastinya adalah dewa keberuntungan, ya, Chaizen. Jadi saya ini adalah garis keturunan raja-raja dengan banyak rezeki, tapi hidupnya tetap sederhana. Ya, itu ternyata bahasa cocok logi, saudara. Anggaplah ini hiburan buat saudara, supaya saudara memahami bahwa di dalam dirimu ada hal yang selalu bisa engkau syukuri, bahwa di dalam dirimu ada banyak hal yang istimewa berharga yang belum engkau gali keluar. Karena engkau melihat rumput tetangga lebih hijau, karena engkau melihat keberhasilan orang lain, keluarga orang lain, kehidupan pelayanan orang lain, bisnis orang lain lebih daripada dirimu. Engkau tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri di dalam dirimu. Kitab suci mengurung kita pada pemahaman kesusahan sehari cukuplah sehari, dan syukurilah hidup ini sebelum matahari tenggelam. Jangan ada amarah lagi, selesaikan sebelum matahari tenggelam. Semua amarah harus tuntas. Supaya apa? Supaya saat kita tidur, kita hidup dalam keadaan sudah kembali netral, diputihkan, dikuduskan, hidup dalam keadaan hidup orang benar. Karena lagi tidur, siapa tahu hidup ini tiba-tiba Tuhan bawa pulang selagi kita tidur. Dan kitab suci berkata selagi tidur Tuhan mencurahkan berkat bagi orang-orang yang hidup berkenan kepadanya. Enak makan, enak tidur adalah anugerah dalam kehidupan, kata Salomo. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang anugerah persaudaraan dalam Kristus ini, bagaimana rasanya kalau Bapak Ibu ternyata, sudah 25 tahun berkeluarga tidak punya rumah, sudah kehidupan rohani dijalanin, sudah kerja keras banting tulang, rumah aja tidak punya. Bagaimana rasanya? Saya mau
bagikan sedikit kesaksian dari kota Jogja yang saya rekam dari buah pelayanan semasa pandemi ketika The Johan Family melayani kota Yogyakarta. Ini adalah buahnya, karena beberapa tahun ini sebenarnya saya sudah janji ketemu, tapi karena waktu pelayanan cukup padat, akhirnya trip 22 hari ini kami sempatkan benar-benar bertemu dengan keluarga yang mengalami mukjizat yang luar biasa lewat pelayanan saya dan keluarga ini. Bahkan kami sempat duduk di suatu bukit yang tinggi, minum teh dan kopi dan juga pisang goreng, melihat keindahan kota Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada suatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena ada persaudaraan dalam Kristus. Mari kita lihat kesaksiannya secara langsung dan secara lengkap. Ada kesaksian profetik, pengalaman supernatural, dan pengalaman-pengalaman bagaimana ketika yang saya nubuatkan itu terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Haleluya. Mau lihat ayamnya? Burung juga ada di dalam. Burung dara, Ini Burung dara sama burung itu. ini rumah mukjizat, rumah mukjizat semasa pandemi. Itu apa Dan namanya? ini juga tanah mukjizat yang didoakan. Jakobin. Jadi yang ada kayak ininya tuh. Kayak ada selimutnya di dalam. Cuman karena belum tak pasang di sini karena Ini kayaknya subur nih, singkong-singkong nih. Iya. Kalau digoreng. empuk banget. Empuk ya. Cuman ini pas nggak panen. Iya. Kemarin panen. Daunnya pun bisa dimasak. Iya, dimasak daun ditumbuk. Iya. Mungkin nanti Pak Silalah yang bisa menceritakan. 15. Jadi kita ketemunya bulan tahunnya 2020. 20. Kalau nggak salah itu kayaknya September, apa Desember Pak ya Pak? Enggak Desember kok. Dulu coba Pak apa? Kalau nggak September, Pak Johan, Agustus. Pak Johan ingat dulu waktu acara apa gitu loh. Iya di Hotel Aston. Bukan Iya. dari apa? Dari Jawa Timur juga. Ya, tapi kan ke Hotel Aston ketemu sama Pak Sur. Iya. Nah, waktu itu. Kalau nggak salah loh Pak, antara September sama apa Agustus. Kalau Jadi berapa lama jaraknya kejadian mukjizatnya? Ini ada Ya, kalau tanggalnya. hitung itu enggak nggak lama. Ya enggak sampai 1 tahun lah, Nggak sampai, tapi nggak sampai, setengah Pak. tahun lebih. Enggak sampai tahun. Jadi waktu itu Bapak bilang bahwa tahun depan kalian akan dapat rumah. Tapi memang ada juga dua tadi penekanannya tahun depan akan menerima berkat. Ya. Ada di situ tuh. kan ada sukacita yang kalian dapatkan gitu. Ya, itu. Itu salah satunya itu yang saya ingat. Terus salah satunya mukjizat juga, saya menangani kasus 50 tahun. Tapi kebetulan lawannya klien saya itu kan meninggal, akhirnya ahli warisnya meninggal, bisa selesai. Itulah ya saya lupa dapat berkat waktu itu berapa, itulah saya tambahi ke rumah ini. Oh, ajaib udah ya. 15 tahun loh. Perkaranya 15 tahun. 15 tahun. Akhirnya menang dan dapat berkat dan akhirnya Ya. diinvestasi buat Untuk tanah dan rumah ini. Maksudnya untuk menambahi uang yang sudah kebetulan ada di juga klien saya itu komitmen kalau success fee-nya itu 20%. Oh, Sehingga dulu langsung belum pun balik nama tapi sudah saya lunasi dulu kalau ini. Shalom saudara-saudara terkasih, saya dari Kota Bantul, Jogja. Ini kesaksian yang disimpan semasa pandemi. Saya ketemu Pak Silalahi dengan istri tahun 2020. Seperti Tuhan pesankan, Bapak Ibu Silalahi akan menerima rumah dalam masa waktu 1 tahun, akan menerima berkat. Barusan kita dengar, wah perkara-perkara 15 tahun, tidak selesai-selesai sekejap, dapat sukses fee 20%, dan ini sudah berdiri rumah yang megah. Bahkan semasa pandemi saya pernah ditelepon lagi sama Pak Silalahi, minta didoakan katanya, supaya tanah di depannya juga dimiliki. Dan ternyata sudah, kami waktu sampai di sini, Ibu katanya lagi berkebun ya. Ya, lagi ngurusi cabai, ayam kampung, ada burung, sudah jadi hak milik Pak? Iya, sudah jadi hak milik. Jadi Tuhan itu bukan hanya berjanji, Dia menggenapi, Dia memenuhi semua janjinya, Dia juga melimpahkan dan menambah-nambahkan terus ya, gitu ya? Iya, terus ini tambahan Pak Johan, ada juga timbul di hati saya secara iman, nanti kami akan diberkati Tuhan akan membeli sawah. Oh.
Pak Silahi mau punya sawah lagi. Nah, nanti ya paling tidak bagi hasil, terus kami nanti kan nggak usah beli beras lagi gitu loh itu. Karena nenek moyangnya Pak Silahi ini beda dengan banyak orang Indonesia. Karena orang Indonesia, nenek moyangku seorang pelaut. Kalau Pak Silahi, nenek moyangku itu banyak petani ya Pak ya. Ya, jadi mau pengen punya sawah. Bahkan saya dapat kabar katanya yang saya nubuatkan ke anak perempuannya, jodohnya sudah datang, tinggal diperiksa konfirmasi. Kalau sudah oke, malah bisa nggak lama lagi akan mantuan nih. Jadi ini sukacitanya terus lanjut dan kurang lebih sudah jalan 4 tahun ya, dari 2020, 2021, 22, 23 ini jalan terus. Jadi ini hebat ini. Saudara, jangan ragukan kehebatan Tuhan Yesus kita. Ini dari Bantul, Yogyakarta. Pak Silahi dengan istri ini mengucapkan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ini kesaksian yang luar biasa yang akan membawa kita masuk pada pemahaman persaudaraan itu lebih penting dari permusuhan. Karena itulah keluarkan dalam dirimu manusia rohmu hal-hal yang manis, hal yang penuh nasihat, yang menguatkan, perkataan kasih, perkataan yang membangun. Hentikan semua gosip rohani, hentikan semua perkataan negatif, hentikan semua fitnah, hentikan semua kebencian. Karena nggak ada manfaatnya di dalam kekristenan ini. Karena semua hal yang disebut absintus, kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan, itu menujunya ke neraka, ke perut bumi. Sementara yang manis, enak didengar, yang menguatkan, memuliakan Tuhan, memberkati sesama, menolong orang lain, jadi berkat, jadi teladan, itu terbang naik menuju sorga kemuliaan Tuhan Yesus. Sebagaimana keluarga yang kita dengar kesaksian dari kota Jogja ini menerima mukjizat yang luar biasa. Mukjizat Yesus juga tersedia bagi saudara. Mukjizat keuangan, mukjizat pemulihan keluarga, mukjizat terobosan ekonomi, terobosan jawaban doa yang kau inginkan, yang engkau sudah mimpikan, yang sudah engkau berkata teramat mustahil, Tuhan akan beri bagimu. Karena kita ini keluarga dalam Tuhan, satu rumpun, dengan jalan pengenalan Tuhan yang benar, dengan terimpartasi, dengan sepakat, mukjizat percepatan Tuhan pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya bahkan menubuatkan kepada anak mereka, dan mereka berkata, kami ingin anak dan calon mantu ini ketemu Pastor Johan untuk mendengar apakah ini benar pilihan Tuhan. Karena selepas dinubuatkan semua itu terjadi begitu luar biasanya. Dan mereka juga berkata, kami mau ke Israel. Kami sudah rindukan ini lama. Roh kami melonjak ketika kami menerima kiriman flyer trip The Johan Family, keluarga besar Father Miracle, keluarga besar LDS Surabaya, WAFS dan Youth Generation akan ke Israel pada bulan Maret tahun 2024. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, engkau yang tergerak, engkau yang terpanggil, engkau yang ambil bagian di dalam kasih karunia Tuhan ini, melangkah. Daftarkan dirimu ke Ibu Angel dan tim yang menerima pendaftaran ini. Karena perjalanan ini, perjalanan keluarga dalam Tuhan, memasuki 12 pintu gerbang kenabian, dimensi 12 kerasulan Tuhan, untuk mencapai hal-hal yang Tuhan sediakan. Ada sesuatu yang saya tidak bisa ceritakan sebagai harapan dan iming-iming, tapi bila Tuhan itu nyata seperti trip pertama yang belum sempurna, trip kedua ini disempurnakan sebagaimana Israel keliling padang gurun. Trip pertama kami juga keliling padang gurun karena banyak sekali manusia lama bermain di area-area yang tidak sempurna dalam trip pertama. Tapi trip kedua ini akan masuk di tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Roh akan memimpin sejak awal, malaikat akan memilih orang-orang pilihannya. Dan saya percaya, jikalau engkau dan keluargamu ternyata tercatat bagian dari perjalanan Enter 12 apostles. 12 Apostle Prophetic Gate. Daftarkan dirimu. Jangan pikirkan dan jangan banding-bandingkan. Karena orang yang terpanggil itu, semuanya, benihnya, harganya, Tuhan yang atur, Tuhan yang sediakan. Jangan jadi pedagang saat engkau terpanggil dalam Tuhan. Jangan pusingkan tentang sesuatu yang, aku mau menguburkan saudaraku. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ketika engkau berpikir, nanti bagaimana keuanganku, Tuhan yang akan atur benihnya, Tuhan yang akan menyediakan segala keperluannya. Tapi ini perjalanan, engkau hanya mereka-reka lewat perkataan dan pemahaman dan hitungan orang lain. Bagianmu, dengarkan suara Tuhan,
taati Tuhan, ikuti pimpinan Roh, dan nikmati perjalanan dari awal damai sejahtera, meresponi panggilan Tuhan dengan damai sejahtera. Jangan munculkan segala sesuatu dari perbantahan, dari perhitungan, dan dari kebodohan manusia lama. Hentikan semua manusia lamamu, bergeraklah menjadi anak-anak yang benar-benar taat, anak-anak terang, anak-anak yang mendengar akan suara Tuhan. Haleluya. Nah, bagian ketiga, sesudah kita melihat dua kemanisan dalam keluarga dalam Tuhan ini, kita lihat bagian yang ketiga yang merupakan sisi yang tidak manis, yang pahit, tapi bisa menjadi obat. Mari kita lihat sama-sama Yohanes 13 ayat 21 sampai yang ke-27. Yohanes 13 ayat 21 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Amin. Amin. Hal yang ketiga, pahit menjadi obat dan melengkapi kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan pakai orang-orang yang menjadi keluarga dalam Tuhan untuk memproses hidupmu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tuhan Yesus duduk di antara murid-muridnya. Satu di antaranya adalah seseorang yang cinta uang, seseorang yang punya roh pengkhianatan, seseorang yang punya dosa kemunafikan. Ketika ada wanita yang memberi Yesus membasuh kakinya dengan minyak dan dengan rambutnya, dia berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Hati-hati dalam kehidupan kekristenan ini bertemu dengan orang-orang yang punya dosa kemunafikan. Mereka bicara yang wah. Mereka pakai segala cap-cip-cup ilmu-ilmu teologi yang diambil dari Mbak Google dengan pengalaman orang lain. Coba diajarkan ke orang lain, diri sendiri tidak mengalami. Hati-hati dengan pembebanan hal-hal rohani. Terkadang tak apa-apa, ambil firmannya, ambil hal rohani, tapi keteladanan hidup, perbuatan hidupnya tidak boleh ditiru. Kenapa? Karena banyak kemunafikan, kepalsuan di baliknya. Dan Tuhan taruh mereka di antara kita, keluarga di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk memproses kita. Jadi pemahamannya seperti ini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Ketika kita mau memperbaiki mobil, untuk meluruskan dan meratakan dibutuhkan tukul, dibutuhkan dempul, dan untuk melicinkan semua hasil kerja ini dibutuhkan amplas. Nah, orang-orang inilah amplas-amplas dalam kehidupan berkeluarga dalam Tuhan ini. Bapak Ibu, jangan tersakiti. Karena amplas itu dipakai hanya untuk membuat segala sesuatu jadi licin, dan sesudah selesai amplasnya dibuang. Ada orang-orang dalam kehidupan kita ini seperti Yudas Iskariot. Sesudah kemuliaan itu genap, Yudas Iskariotnya tidak bisa masuk kasih karunia lagi, terbuang seperti amplas. Jangan engkau jadi Yudas Iskariot. Jangan kau hidup cinta uang. Jangan kau hidup dalam dosa kemunafikan. Jangan kau palsu di dalam kehidupan kekristenan ini. Ngomong besar, ngomong rohani, ngomong tinggi, hidupmu penuh dosa. Jangan engkau diam-diam mencuri kemuliaan Tuhan. Karena engkau akan seperti Yudas Iskariot. Engkau akan terbuang seperti amplas. Karena itulah, jadilah keluarga di dalam Tuhan. Keluarga dalam Tuhan membuat kita akan melihat betapa indahnya kehidupan kekristenan kita ketika kita tahu bahwa hidup ini, kita punya keluarga di bumi, orang-orang yang masih hidup. Selesai nanti masuk ke surga Yesus, ada keluarga yang sudah disediakan di kemuliaan Tuhan Yesus. Bahkan matahari dan terang itu tergantikan oleh terang Yesus yang abadi di surganya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Pastor William Cerat akan tutup di dalam doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita baru saja
Rahkan Firman Tuhan serial pelajaran keluarga part 12 tentang keluarga dalam Tuhan. Dinyatakan dengan jelas dalam firman Kristus bahwa Tuhan akan pakai hidupmu jadi berkat. Ada anugerah Tuhan yang besar di balik persaudaraan Kristus, dan janganlah membuat dirimu hidup dalam kebencian ataupun kepahitan, sebab Tuhan juga menjanjikan manusia saling menajamkan supaya kasih Tuhan nyata di antara umatnya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan sehati sepakat menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Sorgawi terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kemarin waktu pas Pak Johan WA suami saya, dibilang mau wisata ke Israel, saya langsung bersorak, wow Israel, saya bilang seperti itu. Dan saya percaya Tuhan akan mengirim kami sekeluarga ke Israel dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ayo. Apa itu, saya sebenarnya sudah lama berkeinginan ke Israel, tetapi yang saya tunggu-tunggu itu sebenarnya adalah mujizat dari Tuhan. Kalau sudah mujizat dari Tuhan, tentu saja bukan hanya wisata ke sana kita, tapi apa saja yang dialami Tuhan Yesus dulu pada waktu dia di Israel, kalau bisa itu ya masuk pada diri kita ini, baik secara tubuh, jiwa, roh, itu sebenarnya yang terutama. Pada waktu misalnya saya temukan waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, itu gunung apa itu? Saya pengen ke sana. Karena masalahnya apa? Sebenarnya itu gambaran waktu Tuhan Yesus dipermuliakan di sana, di mana waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akan kita dikembalikan seperti Tuhan Yesus kepada tubuh kemuliaan. Itu sebenarnya yang saya dapatkan seperti itu. Kalau dulu Adam dan Hawa, mereka kan dari kulit pohon-pohonan untuk menutupi auranya. Tapi waktu itu kan ada binatang atau hewan yang dikorbankan Allah sendiri. Itulah tadi yang berubah-ubah di atas gunung itu. Sampai dibilang murid-muridnya akan membangun rumah di atas gunung itu. Membangun kemah, yaitu untuk Elia, untuk Musa, untuk Tuhan Yesus. Itu dulu saya sangat kepingin itu waktu dimuliakan di atas gunung berubah-ubah itu di gunung mana itu. Saya sangat kepingin ke situ sebenarnya. Saya kepinginnya apa yang dialami Tuhan Yesus, saya juga kepingin untuk istilahnya berjarak rohani ke sana. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Kami sangat rindu sekali ke Israel. Tuhan berkati.